Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para wargi dan baraya sadayana. Selamat datang dalam diskusi kita hari ini yang akan mengulas tuntas tentang isu digitalisasi bansos penerima didata ulang memakai biometric face recognition yang saat ini sangat hangat diperbincangkan ya. Bahkan berita ini dahulu, saya dengan Rahmi Islamiati yang akan bertindak sebagai moderator untuk memandu jalannya diskusi dan kemudian di dengan Kang Rakan nomor NDH 03, Kang Sandi NDH 09, Teh Gevira NDH 30 dan Teh Sevina NDH 37. Baik, di sini kita akan menggali argumen dari dua sisi, yaitu sisi pro dan kontra. Mangga, next selanjutnya. Nah, di sini ya beritanya bisa dilihat ya, baru keluar pada hari Kamis kemarin, tanggal 28 Agustus, yang dimana Bapak Bapak Luhut ini memberitahukan bahwa penerima bansos ini akan didata ulang, yang itu memakai biometric face recognition. Nah, baik, kita akan buka diskusinya, teman-teman ya. Dari kedua sisi, baik pro dan kontra, mangga siapa yang mendukung dari pernyataan Pak Luhut ini? Mungkin izin saya dulu ya Teh. Mangga. Eh, Sebelumnya perkenalkan, saya Syevina Amanda, NDH 37. Jadi kalau dari sudut pandang saya sendiri ya Teh, saya setuju dengan program yang diadakan oleh Pak Luhut ini. Karena menurut saya, yang pertama itu sudah pasti sesuai dengan prinsip dari Smart ASN sendiri ya Teh, yaitu menguasai teknologi informasi serta berjiwa melayani, berintegritas, dan memiliki wawasan yang global, dan mengikuti perkembangan teknologi pada era industri 4.0. Nah, menurut Ketua Dewan Ekonomi Nasional sendiri, yaitu Bapak Luhut, program ini tuh katanya dilakukan untuk mengurangi kesalahan target bansos, yang mana kita ketahui di zaman sekarang ini banyak masyarakat yang menyalahgunakan bansos ini untuk kepentingan pribadi, di mana pendistribusian bansos ini banyak yang tidak sesuai dengan ketentuan dan persyaratan penerima bansos sendiri. Sehingga apabila diterapkannya face recognition atau biometrik ini, dapat lebih menspesifikkan siapa saja warga atau masyarakat yang terdaftar sebagai penerima bansos. Selain itu juga, karena menggunakan teknologi face recognition ini, jadi datanya ini akan terpusat dalam satu aplikasi di mana datanya itu akan tersimpan dan tercatat di BI dan PPATK, sehingga bantuan ini akan lebih transparan dan menciptakan smart governance. Itu menurut saya sih Teh. Mungkin bisa dilanjut dari Akang Teteh lain. Oke, mangga yang sebagai bagian dari kontraknya terhadap keputusan ini, Ah, ya deh teh, kalau gitu teh, mangga Kang Sandi. sedikit berlawanan dengan yang tadi disampaikan dengan Teh Shevina. Menurut saya dari teknologi digitalisasi biometrik face recognition ini tuh sebenarnya ada potensi negatifnya juga. Menurut saya teh, menurut saya itu ada potensi untuk digunakan atau aktivitas warga tanpa persetujuan jelas, sehingga bisa menimbulkan kekhawatiran soal pelanggaran terhadap privasi. Nah, teknologi ini bisa aja disalahgunakan sebagai alat pengawasan warga secara massal oleh pemerintah. Nah, hal ini tuh mengancam prinsip kebebasan sipil dan demokrasi yang membuat rasa kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah menurun. Nah, selain itu teh, menurut saya lagi nih, penggunaan teknologi yang menurut saya itu sensitif gini teh, teknologi ini tuh justru bisa menimbulkan masalah baru. Kita kan sebagai ASN dituntut profesional, adaptif, dan berorientasi pada pelayanan ya. Namun penerapan tanpa aturan dan pengawasan yang kuat justru bisa meningkatkan resiko penyalahgunaan. Contohnya pelanggaran privasi dan diskriminasi data. Risiko ini dapat membuat ASN dipersepsikan tidak transparan dan kurang akuntabel. Hal ini agak bertentangan dengan prinsip Smart ASN yang udah kita tahu, yang seharusnya mengedepankan integritas, akuntabilitas, serta pelayanan publik yang inklusif dan terpercaya. Oleh karena itu, penting dibahas
gimana caranya teknologi ini bisa digunakan secara etis agar manfaatnya itu tercapai tanpa harus mengorbankan hak privasi dan kepercayaan publik. Itu teh menurut saya. Baik, yang pro bagaimana ini tentang tanggapannya tentang yang disampaikan oleh Kang Sandi. Ini Kang Sandi itu membahas takutnya ya menjadi pelanggaran privacy ya, karena mungkin Betul. datanya bisa kesebar dengan secara digital dengan hal seperti ini. Ada tanggapan? Ini baik teh, eh, Ya, izin mangga. menanggapi, tapi lebih ke mendukung statement yang diberikan Teh Shevina ya. Nah, seperti yang dibilang Teh Shevina tadi, bahwa digitalisasi ini eh, dilakukan untuk memastikan bahwa si dananya itu tepat sasaran gitu, dan bantuan itu digunakan untuk kebutuhan pokok gitu. Jadi minim penyelewengan, misal uang bansos dipakai untuk judul gitu. Karena menurut survei Populix, ini menyatakan bahwa 82% pengguna internet dengan mudahnya menemukan iklan judi online. Kemudian dari iklan tersebut, 41 responden ini sudah membuka situs perjudiannya dan 16% ini sudah mencoba bahkan teh. Nah, menurut Populix juga ini pengguna internet yang menggunakan e-wallet untuk transaksi judul, nilai transaksinya itu di bawah 100.000. Jadi ini menunjukkan bahwa kelompok menengah ke bawah ini yang rentan terhadap judul. Nah, kemudian untuk digitalisasi ini juga dengan digitalisasi pemerintah juga bisa melakukan tracking teh jika penerima bansos itu melakukan digital payment. Jadi digital payment itu bisa di tracking apakah nanti uangnya digunakan dengan bijak atau tidak. Nah, kemudian nanti jika ada penyalahgunaan dana bansos ini, misal untuk judul, untuk beli rokok atau lain sebagainya, maka akan ada sanksi ini teh. Tapi untuk sanksinya seperti apa ini masih dalam pembahasan lebih lanjut gitu. Kalau menurut saya. Oke, jadi dari statement Teh Gevira ini untuk masalah digitalisasi justru nanti akan di tracking ya Teh ya, penggunaannya apa saja yang si penerima bansos itu menerima tuh untuk apa saja gitu ya. Iya Tapi teh, mungkin jadi ini minim penyalahgunaan gitu. oh, oke oke oke. Baik, ada tanggapan dari kelompok satunya? Iya teh, eh saya mau nanggapi. Jadi sebetulnya mungkin memang secara eh, maksud dan tujuan hal ini baik gitu ya. Cuma memang saya sepakat dengan yang disampaikan Kang Sandi. Jadi kayaknya kita belum perlu deh pakai face recognition gitu. Jadi tadi kan Kang Sandi sampaikan ada mungkin privasi data dan sebagainya. Tapi kalau saya sih ngelihatnya pertama, kayaknya infrastruktur kita nantinya akan sangat lama ngejarnya untuk face recognition gitu. Mengingat negara kita luas, jumlah orangnya juga banyak, hampir 300 juta orang. Dan kalaupun harus menyediakan sistem itu, nggak kebayang sih alokasi anggarannya berapa gitu. Kekuatan servernya akan seperti apa. Nah, termasuk nanti kalau misalnya alokasi anggaran, bukankah sebaiknya alokasi anggaran yang besar itu harusnya menjadi dananya yang dikasihkan kepada masyarakat lagi gitu, bukan kita harus menjadikannya itu sebuah face system elektronik seperti itu gitu. Dan mungkin sebetulnya sih saya concernnya soal data ya. Jadi kan data kita tuh ada banyak di beberapa instansi, di BPS ada, di Kementerian Sosial ada, Kementerian Agama mungkin juga ada gitu. Sebetulnya yang dilakukan pemerintah sekarang itu untuk menyatukan data menjadi data set itu sudah baik sebetulnya, apa enggak kita pakai aja dari basis satu data di situ dulu gitu, atau ya kita lanjutkan program by name by address itu gitu, by NIK by address. Jadi kayaknya stagingnya tahapannya mungkin akan lebih wise gitu untuk bisa kita memanfaatkan data kita yang ada dulu aja, jangan terlalu melakukan lompatan seperti face recognition yang jauh. Karena target bansos kan sebetulnya juga masyarakat kelas rentan ya. Kalau masyarakat kelas rentan ini
Itu apakah mereka siap nantinya akan dipaksa dengan melakukan teknologi-teknologi seperti itu gitu. Itu sih tambahan dari saya Teh. Oke, sebenarnya dari dua sisi ya, memang tujuan utamanya dengan niatnya untuk memakai recognition ini memang supaya benar-benar tepat sasaran ya. Memang pada kenyataannya hal-hal yang penerima bansos ini memang ada beberapa yang telah dilaporkan bahwa memang ada pengguna atau penerima bansos yang kurang tepat. Nah, sedangkan yang kontra, di sisi kontra mungkin takutnya itu juga belum tentu menjadi tepat sasaran ya, apalagi seperti kita batu loncatan. Memang kalau bisa kita maksimalkan dulu yang ada dan mungkin kita bisa saring lagi. Seperti itu ya, teman-teman ya. Nah, bagaimana dari sisi yang pro, apakah ada tanggapan lagi setelah mendengarkan statement dari Kang Rakan? Mungkin saya izin menanggapi ya Teh tadi yang terkait apa namanya argumen dari Kang Sandi ya terkait privasi data. Ini kalau misalnya dari sumber-sumber yang saya baca ya, jadi untuk yang privasi data ini sebenarnya bisa ditanggulangi dengan cara enkripsi data atau datanya tuh nanti dijaga. Terus selain itu karena ini terpusat pada satu aplikasi dan satu aplikasi, jadi data ini tuh akan tersimpan di pusat Bank Indonesia dan PPATK. Jadi eh, harusnya datanya itu data-data dari penerima-penerima bansos harusnya terjaga ya dari apa namanya serangan-serangan cyber kayak gitu sih. Nah, mungkin tambahannya segitu aja. Oh, jadi untuk yang masalah statement dari Kang Sandi itu bisa diredakan ya dengan adanya nanti penguatan dari sistemnya seperti itu ya. Kalau misalnya untuk statement Kang Rakan gimana nih? Yang TG Vira dan Teh Sevina, apa ada tanggapan? Terkait apa ya tadi tuh Teh? Jadi di situ kan kita sebenarnya sudah memakai data by name by address ya, teman-teman, untuk masalah penerima bantuan bansos ini. Namun terus sekarang menjadi face recognition ini maksudnya itu seperti batu loncatan langsung meloncat beberapa step gitu. Hmm. Takutnya malah menghamburkan apa anggaran gitu. Seperti itu. Oh Inti ya, dari mungkin kesepakatan itu. mungkin statement Oh, dari Teh Kang Vina, Rakan bisa di apa ya? Mungkin bisa diminimalisir kali ya Teh ya dengan mungkin bisa bekerja sama gitu dalam penerapannya, misalnya bekerja sama antar kementerian atau antar misalnya kita bekerja sama dengan pihak swasta untuk merealisasikannya, tapi memang mungkin akan membutuhkan waktu yang cukup lama sih. Jadi memang sepertinya program ini tuh tidak bisa dilaksanakan itu dengan dalam waktu dekat. Jadi emang perlu banyak perencanaan dan evaluasi dan monitoring lanjutan terkait program ini. Mungkin dari aku segitu sih Teh. Baik, Mangga Teh Gevira tambahannya tadi belum di unmute Teh. iya izin menambahkan ya Teh dari Teh Shevina Oh, tadi. Eh, jadi sosialisasi ini eh, melalui bukan sudah melalui sih sedang dalam masa uji coba di Banyuwangi. Jadi mungkin dari situ nanti bisa dilihat ya apa kekurangannya, kemudian juga pastinya juga diperlukan banyak evaluasi sebelum tetapi dilaksanakan di tahun depan gitu kayak. oh begitu ya. Jadi memang sudah mulai di apa namanya diuji coba ya dalam satu kota ya seperti itu ya, gitu. Iya teh. Tuh. Seperti itu Kang Rakan. Jadi sudah ada tanggapan bahwa memang mau diuji coba terlebih dahulu. Intinya mungkin
pemerintah akan tetap mencoba melaksanakan eh, data ulang untuk memakai face recognition ini untuk nanti meminimalisir pendataan yang tidak tepat sasaran seperti itu. Baik, dari teman-teman semua, bagaimana? Apa masih ada tambahan untuk statement diskusi ini? Cukup teh. Sebenarnya kalau dari saya paling hanya sebenarnya langkah pemerintah tuh udah bagus teh, udah efisien menurut saya ya. Cuman memang yang tadi regulasi yang dikatakan sama Teh Gevira tadi tuh mungkin harus segera diimplementasikan gitu teh ya. Kalau misalnya mungkin itu menjadi prasyarat untuk bisa mewujudkan si kegiatan ini gitu. Jadi seandainya memang si regulasi perlindungan data itu udah mumpuni, mungkin kita bisa coba gitu si aktivitas ini. Segitu paling teh. Ya, baik. Kara kan bagaimana? Iya, sepakat teh. Jadi kalau saya sih ngelihatnya bansos itu kan penerima manfaatnya adalah masyarakat kelompok rentan ya gitu. Nah, Ya. berarti dari sisi penerimanya juga kita harus memastikan bahwa yang bersangkutan atau target penerimanya tuh mudah memahaminya gitu. Jangan sampai kita mempermudah skema penyalurannya, tapi ternyata di masyarakatnya malah nggak tepat sasaran gitu karena ada satu teknologi yang kurang pas gitu pada kelompok-kelompok tertentu. Plus sebenarnya masalah data sih gitu. Kita kan sering kali dapat SMS nggak jelas tuh dimasuk ke HP kita ke nomor kita. Itu aja yang basic aja itu udah bocor gitu. Gimana kita kalau pakai face recognition gitu. Itu sih bahaya banget sebetulnya soal data. Jadi yang jadi pertimbangan dari kami sih itu sih Teh. Ya, baik. Jadi pada intinya sebenarnya semuanya ingin memang tujuannya tuh supaya tepat sasaran gitu ya teman-teman. Mungkin tapi dilihat dulu apakah memang dalam proses untuk pendataan face recognition ini apakah nanti akan bisa seperti pertahanan atau misalnya safety-nya terhadap data digital kita sendiri, terus apakah nanti bisa sebagai masyarakat yang menerima bantuan itu bisa memakai teknologi tersebut. Seperti itu ya teman-teman ya. Kita doakan saja teman-teman, ini kan masih rencana yang dimana tadi oleh Teh Gevira sampaikan memang sudah mulai diuji coba pada satu kota. Nanti bisa dilihat sisi positif dan negatifnya. Kalau misalnya bisa diambil mungkin bagian positif dan negatifnya bisa dihilangkan seperti itu. Yang pada intinya tentu penerimaan bansos ini kita semua berharap untuk semoga tepat sasaran ya teman-teman ke masyarakat yang memang membutuhkan atau yang kurang mampu ya teman-teman. Mungkin itu saja dari diskusi kita pada hari ini ya teman-teman. Tadi ya semoga pemerintah mendapatkan tindakan yang benar-benar bisa efisiensinya baik dan efektif seperti itu. Baik, demikian para wargi dan baraya semuanya di forum diskusi kita pada siang ini. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih, Teteh. Terima kasih. Apa?